Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru rutin menggelar inspeksi gedung-gedung swasta dan pemerintah di Kota Pekanbaru. Inspeksi dilakukan guna memastikan setiap gedung sudah memiliki alat pemadam kebakaran dan berfungsi dengan baik. Selain bertugas melakukan pemadaman kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru juga melakukan pencegahan terhadap potensi kebakaran di gedung-gedung pemerintahan dan swasta, termasuk pusat-pusat perbelanjaan. Pencegahan dilakukan dengan kegiatan inspeksi rutin yang digelar 1 tahun sekali oleh petugas damkar di setiap wilayah kecamatan. Kegiatan inspeksi yang dilakukan berupa memastikan setiap gedung telah memiliki alat pemadam kebakaran yang direkomendasikan, mengecek setiap alat pemadam kebakaran masih berfungsi dengan baik, termasuk memberi pelatihan kepada pihak pengelola gedung tentang cara penggunaan alat dan teknik pemadaman api jika terjadi kebakaran. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Burhan Gurning, kegiatan inspeksi dilakukan sebagai upaya mencegah potensi kebakaran gedung-gedung yang ada di Kota Pekanbaru, serta meminimalisir dampak kebakaran baik terhadap fisik gedung dan orang yang berada di dalam gedung. Diakui Burhan Gurning, dari hasil inspeksi yang dilakukan petugas damkar, masih banyak ditemukan gedung yang belum memiliki alat pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang disarankan. Jumlah alat pemadam tidak sebanding dengan luas bangunan. Selain itu, banyak alat pemadaman yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Ya, jadi program inspeksi daripada Dinas Pemadam Kebakaran untuk seluruh gedung, baik itu gedung pemerintah atau gedung swasta, tujuan kita adalah memastikan alat yang ada di gedung tersebut berfungsi atau tidak. Nah, jadi itu yang kita ingatkan ke pihak perusahaan atau yang pemilik gedung, berfungsi atau tidak. Nah, kemudian kita berikan pelatihan ke mereka, cara menggunakannya seperti apa. Itu kita lakukan. Dan ini sudah pernah terjadi di jalan kantor terpadu Bapenda kita sekarang ini. Dengan mereka memahami itu dan tahu memanfaatkan racun api di situ, saya nggak capek. Begitu saya datang ke situ, pegawainya sudah selesai memadamkan. Nah, itu salah satu fungsinya. Terbayang kita kalau seandainya mereka nggak tahu berapa yang kerugiannya. Nah, jadi sesuai dengan peraturan Menteri PU itu, sebetulnya setiap gedung sebelum mengurus IMB, dia harus ada rekomendasi dari damkar. Contohnya, ini pusat perbelanjaan A, ya. Sebelum ini dibangun harus ada rekomendasi dari damkar. Kita minta master plan, gambar. Nah, mana akses masuk, mana akses keluar. Nah, kemudian ini berapa tingkat, berapa luas gedung, berapa apar diperlukan, berapa hidran diperlukan. Anggota saya harus tahu. Jadi begitu gedung itu selesai, kita kan biasanya mengeluarkan sertifikat layak fungsi sebelum dia beroperasi kan. Nah, kita keluarkan bahwa seluruh instalasi yang berkaitan dengan kebakaran berarti sudah oke. Nah, kita harapkan. Jadi anggota kita itu, oh ini gedung A, inspekturnya harus tahu letaknya di mana, kebutuhannya berapa. Nah, kalau misalnya ukuran 10 kali 100 berapa? Itu butuh hidran satu di situ misalnya. Ya, harus disiapkan yang baru. Nah, seperti itu. Atau misalnya gedung mungkin di halaman. Nah, kita berharap untuk gedung-gedung besar milik perusahaan itu kita berharap ada reservoir sebetulnya, karena reservoir itu sangat membantu kita. Kendala kita salah satu sekarang ini Pekanbaru kan sumber air, ya, sumber air. Nah, kalau misalnya perusahaan katakanlah ini pusat perbelanjaan mall, sekarang kita mall pusat-pusat perbelanjaan di Pekanbaru kan sudah banyak ya. Kalau setiap perusahaan itu memiliki reservoir, ada sumber air di situ, itu akan memudahkan anggota kita pada saat terjadi 65 di TKP itu atau di sekitar. Burhan Gurning berharap ke depan aturan tentang pentingnya rekomendasi damkar dalam penerbitan IMB diterapkan, sehingga upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran di Pekanbaru dapat berjalan maksimal.
Selain itu, Gurning ingin setiap gedung khususnya seperti pusat perbelanjaan menyediakan 1 unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di masing-masing pusat perbelanjaan sebagai bentuk peran swasta dalam membantu pemerintah. Dari Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.